Ya wes lah, jika MBG ini tetap dijalankan karena program presiden. Tapi mbok ya mohon dievaluasi dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar jalan karena perintah, tapi abai pada masalah yang sudah menumpuk di lapangan. Dan faktanya persoalan MBG ini itu bukan sekedar isu receh. Dari data KPAI saja sepanjang tahun 2025 itu mencatat lebih dari 12.000 kasus siswa keracunan. Itu bukan angka sepele, itu anak-anak kita, Pak, masa depan bangsa kita. Kalau satu atau dua kejadian itu mungkin bisa disebut insiden, tapi kalau sudah ribuan itu sudah masalah sistemik. Belum lagi soal standar gizi yang tidak seragam antar daerah. Ada yang dapat makanan enak, ada yang asal kenyang, ada yang setengah matang. Program nasional tapi kualitasnya seperti uji coba. Dan muncul lagi persoalan-persoalan lain seperti dapur MBG yang terafiliasi kepada parpol atau pejabat, itu menimbulkan konflik kepentingan. Ini program gizi atau program bagi-bagi kue ulang tahun sih? Dan belum lagi sampai di situ, status karyawan MBG yang menimbulkan kecemburuan sosial karena diangkat sebagai P3K. Dan di sisi yang lain, kita mendengar laporan makanan basi, ada belatung, distribusi yang buruk, hingga kebocoran anggaran. Dan semua itu bukan sekedar isapan jempol belaka, tapi keluhan-keluhan yang terus berulang dan belum ditangani secara tuntas. Dan ini PR besar, Pak, dan tidak bisa diselesaikan hanya sekedar pidato. Ini hanya bisa dibereskan dari pusat, karena desainnya dari pusat, master plan-nya dari pusat, anggarannya dari pusat, dan kebijakannya dari pusat. Jangan hanya sendiko dawuh, siap, beres, oke. Tapi harus ada pertanggungjawabannya. Ingat, yang dipakai ini itu adalah uang APBN. Dan sumber dari APBN itu sebagian besar berasal dari pajak rakyat. Rakyat berhak menuntut transparansi dan perbaikan. Dan jujur saja rasanya enak sekali ya, anggaran triliunan rupiah ya itu dipakai sesuka hati. Tapi segudang persoalan yang sudah saya sebutkan tadi itu belum juga diselesaikan sampai hari ini. Dan kenapa MBG ini tidak bisa di stop? Bahkan DPR sendiri itu memaksakan supaya dibuat undang-undang. Agar apa? Program ini tetap jalan siapapun presidennya, yang tentunya bisa menjadi BBM mesin politik mereka, bisa menjadi amunisi mereka. Bayangkan raksasa MBG yang setiap hari itu bisa memutar uang 1,2 triliun lebih, yang bahkan setiap bulan pasti akan bertambah karena banyaknya dapur baru yang beroperasi. Dan tahun 2026 saja itu ada 33.000 dapur target yang bisa beroperasi. Dan dari awal saja MBG ini seakan-akan dipaksakan. Ini bukan sekedar tentang perut rakyat, tapi ini seperti pemenuhan syahwat bagi para politikus dan para pejabat busuk. Dan ini saya spilkan data dari berbagai sumber siapa saja pengelola dapur MBG. Yang pertama dari partai koalisi, dan kepala MBG itu menyebutkan hampir semua partai itu punya dapur MBG. Yang kedua dari TNI, itu ada 450-an lebih unit dapur MBG. Ketiga ada dari Polri yang punya 670 lebih dapur MBG. Yang keempat ada yayasan dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, ada 40-an lebih dapur MBG. Yang kelima ada yayasan GSN miliknya Pak Presiden dan adiknya. Yang ketujuh pasti ada pengusaha pribadi yang berafiliasi dengan penguasa. Dan tentunya pasti banyak lagi tokoh-tokoh politik yang punya dapur MBG. Makan bergizi gratis,
dananya dari APBN, APBN sumbernya dari pajak rakyat, makan bergizi gratis, ya gratis.